Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah model, yaitu kepala bernomor struktur. Apa itu kepala bernomor struktur? Model ini adalah cara belajar kelompok, di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian mereka berdiskusi mencari jawaban, dan guru memanggil nomor tertentu untuk menjawab mewakili kelompok. Tujuan penggunaan: melibatkan semua siswa agar aktif, melatih kerjasama dalam kelompok, membuat siswa bertanggung jawab dan siap menjawab. Langkah-langkah pelaksanaan: membentuk kelompok kecil, memberi nomor pada tiap anggota, guru memberi pertanyaan. Kelompok berdiskusi mencari jawaban, guru memanggil nomor acak untuk menjawab. Apa kelebihan model ini? Semua siswa ikut terlibat. Belajar jadi lebih aktif dan menyenangkan, mengurangi kebiasaan hanya mengandalkan satu orang pintar. Di sini saya Siti Sintiawati dengan NIM 23140206 berperan sebagai model ibu guru. Dan saya Hanifah Indriani dengan NIM 231401999 sebagai kameramen. Dan saya Intan Nur Hikmah, NIM 23140113 sebagai editor. Dan terakhir saya Rosni Lelas Tumeang dengan NIM 231400054 sebagai penyusun RPT. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di sini kan kelasnya siapa? Oke, nah kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini biar semuanya lancar. Silakan kepada ketua kelas memulai pimpin doa. Kita dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, apa kabarnya? Baik. Gimana? Semangat tidak untuk pelajaran hari ini? Semangat. Nah, sebelum memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu mulai ya. Angga Nurdiansyah. Tunjukkan tangannya ya. Arya Manggala. Diana Daniatul Septiani, Nur Patutani, Reza Jamil Wahidin, Muhammad Rizky Aditya, Muhammad Zihan Akmambul, Muhammad Aldi Bahdi Maulidan, Muhammad Andi Setiadi, Muhammad Adhiana Fadila. Ada Fadila? Oh, ada. Laisa Hoyrisa Permana, Siti Adalia Al-Zahra. Oh, enggak ada.
Diana Ila Rahman, Siti Najwa Ramadhani, Zahra. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit terlebih dahulu supaya kalian semangat mengikuti pelajaran hari ini. Ikutin ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk jari 3, setiap pelajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Jauh kan? Oh ya. Nanti kalau misalkan ada jembatan panjang supaya ya. Supaya semangat kita berdiri. Semuanya berdiri. Kalau misalnya susah di pinggirnya. Pinggir. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap belajar. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, kita lanjut ke ini pembahasan yaitu pembelajaran sahabat. Kalian keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pohon faktor. Nah, sebelum ke pohon faktor, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa bilangan 5? Enggak tahu. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu bilangan 5. Bilangan prima adalah sebuah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima tidak bisa dibagi dengan misalkan banyak faktor. Nah, contohnya 2 ini bisa dibagi berapa aja? 1. Misalkan 1, kalau 2 dibagi 1 berapa? 2. Nah, pinter. Jadi 2 hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri, yaitu 2. Nah, misalnya contoh lagi 3. Nah, misalnya 3 bisa dibagi berapa? 3. Nah, misalkan 3 terus
dibagi dengan 1. Paham? Nah, ibu kasih contoh lagi ya. Nah, sekarang 5. 5 itu berapa? 1. Kalau misalkan dibagi 1 berapa? 5. Nah, kalau 5 bisa dibagi lagi nggak? Enggak, jadi cuma punya 2 faktor, yaitu 1 dan 5. 5 itu dirinya sendiri. Jadi 5 disebut dengan bilangan prima. Ingat kata kuncinya adalah bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Nah, contoh lagi biar kalian ngerti ya. 7. 7 bisa dibagi berapa? 1. Kalau 7 dibagi 1 hasilnya 7. Jadi 7 bisa disebut dengan prima. Nah, ngerti sekarang? Jadi bilangan prima apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dan 1. Nah, ibu kasih contoh lagi ya. Kalau angkanya 11, berapa coba? Dibagi berapa? 1. 1. Kalau 11 dibagi 1 berapa? 11. Berarti 11 disebut Bilangan prima. karena 11 hanya bisa dibagi dengan Dirinya sendiri dan dengan 1. nah, yeay, udah paham? Nah, kita ke pohon faktor ya. Kalau bilangan prima udah paham, nanti ibu tulisin bilangan prima apa saja. Tadi bilangan prima apa saja? Tadi? 1. Enggak. 2. Terus? 3. Terus? 5. Terus? 10. Terus? 11. Nah, jadi setiap angka yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri itu disebut bilangan. Sekarang lanjut ke pohon faktor. Pohon faktor adalah cara untuk memecahkan sebuah bilangan menjadi bilangan prima melalui pembagian berulang. Nah, kalian tadi ada kan lihat pembagiannya berulang kan? Nah, itu disebut pohon faktor. Contohnya 15. 15 bisa dibagi berapa? 1. 3. 3. Nah, karena 3 itu adalah bilangan prima. Karena tadi arti pohon faktor adalah sebuah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima melalui pembagian berulang. Setelah 15 dibagi 3 berapa? 5. Nah, 5. 5 bisa dibagi lagi nggak? Bisa sebenarnya dibagi 1 jadi 5, tapi kan isinya sama aja 5, jadi udah sampai 5. 3 dan 5 termasuk bilangan prima nggak? Kalau 15 termasuk nggak? Jadi ditulisnya bagaimana? 15 sama dengan 3 dikali 5. Nah, ini namanya adalah faktorisasi prima. Kalau ini namanya apa? Bilangan. Enggak, bilangan lainnya. Nah, pohon faktor. Pohon faktor adalah pembagian berulang menggunakan bilangan prima. Nah, ini bilangan prima. Nah, masukkan. Nah, kalau ini isi dari pembagian pohon faktor, yaitu faktorisasi prima. Ini kan ini 15. Nah, hasilnya 3 dikali 5. Aku kasih contoh lagi ya. 28 dibagi berapa? Bisa dibagi berapa? 2. Nah, 2. Nah, 28 dibagi 2 berapa? 1. Enggak, 14.
Jadi 2 tambah 2. Nah, dikali 7. Ngerti kan? Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok berisi dari 5 orang. Itu udah ada 5 orang kan? Ini bukan biasa. Nah, sekarang sudah kebagi menjadi 3 kelompok. Semuanya sudah kebagian kelompoknya? Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah soal. Nanti kalian isi masing-masing, tetapi boleh diskusi dengan sekelompoknya. Jangan keluar dari kelompok. Mengerti? Nah, mohon perhatiannya semua. Nah, di kelas ini ada pertanyaan. Buatlah pohon faktor dari yang nomor 1 ini ya contohnya. Buatlah pohon faktor dari bilangan 12 dan 18. Nah, caranya seperti ini. Ya, paham? Caranya seperti ini. Ingat, bagi dulu dari yang terkecil. Kalau nggak bisa pakai 2, pakai 3. Kalau nggak bisa pakai 3, pakai 5. Mengerti? Terus serta tuliskan faktorisasi primanya. Yang mana tadi faktorisasi primanya? Nah, yang ini. Setelah kalian bagi kayak gini, nanti kalian tuliskan ini faktorisasi primanya. Ya. Kalau misalkan 2 yang lebih dari 3 berarti 2 pangkat 3. Tapi kalian tuliskan dulu seperti ini ya. Misalkan ini kan 28, 2 kali 2 kali 2 kali 7. Nah, baru kalian pangkatkan di bawahnya 2 pangkat 2 kali 7. Mengerti semuanya? Mengerti? Nah, setiap siswa beda soalnya ya. Beda kan? Dari 1 sampai 5. Nanti ibu akan panggil secara acak sesuai nomor yang di sini. Sesuai kelompok. Misalkan 3 dari semua kelompok. Nah, berarti nomor 3 semua kelompok ke depan untuk menjelaskan hasilnya. Nanti yang benar akan dikasih hadiah. Berarti kalian bisa kerjasama dengan kelompoknya masing-masing, tapi jangan keluar dari kelompok. Silakan mengerjakan. Ayo kerjakan, waktunya hanya sebentar. Kiri.
jawab soalnya. Bentar. Baca ya. Nah, soal nomor 3. Nah, ke depan semuanya. Ya, soal nomor 3 ke depan semuanya. Mulai juga sampai kita hitung sama-sama ya, benar apa enggak? 16 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2? 4 dibagi 2? Nah, yang isinya adalah 2 pangkat 4. Nah, ini salah. Benar ini ya. Harusnya 2 pangkat 4. Ini kelompok berapa? Mana? Nah, ini harusnya 2 pangkat 4. Ros, kasih Ros. Perbedaan. Nah, sama yang benar ini. Mana apa? Nah, 2 ini. Oh, ini benar. 2. Nah, jadi isinya 2 pangkat 4 karena 2-nya ada berapa? 4. Nah, satu lagi ya. Ada 2 kan soalnya. Nah, satu lagi berapa? 24. 24.
Ini mana benar? Udah benar. Nah, sudah kita yang berikan wawancara satu aja. Sekarang nanti kumpulin ya, nanti per kelompok itunya kertasnya. Kumpulin. Simpan aja di tengah, nanti diambil. Kumpulin. Udah ngerti semuanya sekarang? Udah ngerti? Nah, sekarang Ibu ada ice breaking untuk mengingat tentang bilangan prima. Kita lihat. Tangan ya.